Salam majalah Risalah NU mencerahkan dan menyejukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan majalah Risalah NU Channel. Edisi kali ini merupakan edisi kelanjutan dari edisi sebelumnya, yaitu bedah isi konten majalah Risalah NU edisi ke-138 bulan Februari 2023. Apa saja konten, apa saja isinya? Tentu para pemirsa majalah Risalah NU Channel perlunya menyimak dan membaca dan membeli khususnya. Nanti kalaupun para pemirsa ingin membeli, boleh pesan di bawah ini, menghubungi nomor di bawah ini, admin majalah Risalah NU. Saya Huda Sabili bersama Kiai Haji Mustafa Hilmi, pemimpin redaksi majalah Risalah NU, atau yang akrab disapa Cak Mus. Bersama-sama akan membedah isi tentang majalah Risalah NU edisi yang ke-183. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana Cak Mus membedah majalah Risalah NU edisi ke-138 edisi Februari 2003. Monggo Cak Mus, apa saja yang perlu pemirsa pelanggan majalah Risalah NU yang tidak bisa membaca, yang belum bisa mendapatkan majalahnya tapi mendengar YouTube-nya, apa saja yang bisa dibaca, apa saja yang bisa menarik dalam rubrik kali ini? Apa saja Cak Mus, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, nomor ini adalah nomor yang sangat-sangat istimewa karena membedah tentang satu abad kelahiran Nahdlatul Ulama. Kita seharusnya wajib memiliki majalah ini. Ada beberapa pertimbangan. Kenapa kita harus wajib memiliki media, terutama di kalangan Nahdliyin? Karena 100 tahun yang akan datang sepanjang. Jadi kita memiliki Risalah NU yang edisi 1 abad ini, kita seolah-olah kita menghadiri sejarah peringatan 100 tahun. Saya masih perlu mengingatkan kepada pemirsa bahwa nomor perdana Suara Nahdlatul Ulama, media ini terbitkan pertama kali oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, itu terbit pada 1345, artinya 99 tahun yang lalu. Dan nomor perdana itu habis dan sampai sekarang kita tidak menemukan lagi jejaknya yang nomor perdana itu. Ada nomor ke-6, nomor ke-5 dan sebagainya. Artinya apa? Mereka yang memiliki nomor perdana itu sama dia hadir pada sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Para pemirsa sekalian, tentu nomor ini sangat istimewa. Bagi saya sangat istimewa. Sebagai pengelolanya menganggap ini sebagai sesuatu istimewa. Karena kita bisa hadir menyambut 100 tahun atau seabad kelahiran Nahdlatul Ulama. Tentu yang kita bahas pada nomor ini adalah tentang apa yang terkait dengan kelahiran Nahdlatul Ulama, sejarahnya berdirinya Nahdlatul Ulama, walaupun
ataupun ada sejarah-sejarah yang tidak tertulis yang bisa kita ungkapkan pada majalah edisi nomor ini. Ya. Ada satu hal yang menarik sebenarnya yang hampir lepas dari pandangan kita, yaitu tentang yang masuk dalam rubrik Varia Satu Abad Nahdlatul Ulama, yaitu bergabungnya 3 ulama dari Banten. Itu hampir kita melupakan. Padahal 3 ulama itu namanya Kiai Haji Abdurrahman Jamal dan Kiai Muhammad Yasin, dan satu lagi seorang ulama dari Banten itu khusus datang dari Menes, Banten, khusus datang ke Tebuyeng dan ikut mendukung berdirinya Nahdlatul Ulama, bahkan serta-merta mereka menambah nama dari organisasi mereka dengan sebutan Nahdlatul Ulama. Dari Matla'ul Anwar li Nahdlatul Ulama, Al Khairiyah li Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Karena mereka merasa satu klub, karena mereka merasa bahwa satu perguruan, yaitu murid-murid dari Syekh Nawawi Banten. Karena ada pesan dari Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan, bahwa Kiai Hasim agar melibatkan murid-murid Syekh Nawawi Banten yang sudah mendirikan Matla'ul Anwar 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Ya. Pemirsa sekalian, itu antara lain. Kemudian pada nomor sebelumnya sebenarnya kita membahas tentang apa makna bendera Nahdlatul Ulama. Ya, tapi yang kali ini kita akan bahas tentang ada Mars Nahdlatul Ulama. Mars Nahdlatul Ulama. Dari ya, Gusmus. Ya, Mars Nahdlatul Ulama. Jadi kalau dulu ada bendera Nahdlatul Ulama, ini ada Mars Nahdlatul Ulama. Saya kira ini menjadi Mars penting di samping lagu Ya Lal Watan. Kalau Ya Lal Watan itu bukan menunjuk pada NU, tapi sebenarnya kecintaan kita kepada negara. Tapi kalau lagu ini lagu tentang abad Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, yang lagu dan aransemennya digubah oleh seorang musisi, ya, Topati. Ya. Jadi ini penting juga, nanti ini akan menghiasi semua. Ini hampir sama dengan apa yang diciptakan oleh Kiai Hafizuddin Muhajir yang menciptakan lagu tentang pada saat Muktamar NU yang ke-30 di Lampung yang lalu. Jadi kita memiliki koleksi lagu, dan sebenarnya pada tahun 67 juga sudah ada lagu-lagu NU, tapi dalam bentuk bahasa Arab yang pernah kita muat juga di salah ini, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh Halimah Hudhori. Ya Hadrat judulnya. Teman-teman sekalian, tentu nomor ini yang saya sebut tadi sebagai nomor istimewa itu adalah hampir memuat tentang yang terkait dengan sejarah. Misalnya ada 3 tokoh NU yang hampir tidak dikenal, yaitu Pak almarhum Kiai Haji Hasan Kipo, almarhum Kiai Haji Muhammad Nur, dan almarhum Kiai Haji Nahrawi. Itu 3 orang ini padahal pernah memimpin sebagai pucuk pimpinan NU tertinggi pada saat itu, tapi hampir tidak kita kenal nama-namanya ini. Ya. Pertama adalah Hasan Kipo. Hasan Kipo ini adalah tokoh penting NU yang dipercaya oleh pimpinan NU waktu itu, Kiai Haji Hasim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Rasulullah, untuk meminta Kiai Haji Hasan Kipo untuk memimpin NU, karena beliau tidak hanya sebagai santri, tapi beliau adalah saudagar yang kaya. Ya. Hingga beberapa muktamar beliau memimpin sehingga meninggal. Kemudian penggantinya adalah Kiai Muhammad Nur. Kiai Muhammad Nur ini juga kiai dari Surabaya. Ya, beliau tidak dikenal kemudian, tapi beliau ini memiliki anak angkat, karena beliau tidak memiliki anak angkat, yaitu Kiai Haji Ishaq, ya, Kiai Usman Al-Ishaqi, pemimpin pesantren Sawah Puluh di Surabaya. Kiai Haji Usman Al-Ishaqi ini adalah seorang ulama tarekat, murid dari Kiai Romli Tamin dari Pondok Pesantren Petarungan Darul Ulum Petarungan Jombang. Ya. Beliau adalah tokoh terkemuka. Salah satu putranya
menonjol kemudian yaitu Kiai Haji Asrori, ya, Kiai Haji Asrori Usman. Tapi beliau sudah wafat juga. Ya. Kemudian terakhir adalah Kiai Nahrawi. Kiai Nahrawi ini ulama dari Malang, dan dia ulama dari Malang, dan beliau juga murid Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Kiai Hasyim Asy'ari, dan juga murid pesantren di Jamsaren di Solo. Jamsaren, ya. Jamsaren Solo. Beliau seangkatan dengan Kiai Haji Sukri Ghazali. Kiai Haji Sukri Ghazali pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia menggantikan Buya. Tiga tokoh ini mestinya perlu diabadikan, ya. Sayang beberapa tahun yang lalu sebenarnya kalangan anak-anak muda NU, ya, dan Ansor di Surabaya mencari dua makam ini, terutama yang tinggal di Surabaya itu makam Kiai Nahrawi dan Kiai Muhammad Dur dan Kiai Hasan Tipo. Kemudian dibersihkan dan ditemukan makam itu, dan sekarang sudah bersih. Makamnya terletak di Ngampel, tidak jauh dari makam Sunan Ngampel, ya. Sementara Kiai Nahrawi makamnya di Malang. Kalau tidak salah itu berdampingan dengan Kiai Haji Maskur. Ya, Kiai Haji Maskur ini termasuk, ya, anak didik Kiai Nahrawi. Ya. Dan yang menarik itu salah satu putra Kiai Nahrawi itu Mundir atau Munsif ya, itu tercatat sebagai pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI) yang didirikan pada tahun 1990. Inilah kira-kira yang bisa kita gambarkan tentang majalah ini. Karena itu majalah ini wajib dimiliki oleh warga Nahdien, terutama kalangan muda, karena majalah ini menjadi sejarah tersendiri, satu edisi tersendiri tentang kelahiran NU yang sudah seabad ini. Ya. Nah, dalam peringatan 1 abad ini kan ada 9 program yang dijalankan PBNU. Yang terakhir kemarin itu ada NU Award yang di Taman Mini, itu termasuk tokoh-tokoh yang dianugerahi mendapat award itu para tokoh-tokoh termasuk Hasan Gipo dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin mendapat. Jadi dari pemimpin-pemimpin, ketua-ketua tentang Vidya itu kan mendapat award. Alhamdulillah. Selain itu banyak tokoh, terus pesantren-pesantren juga yang umurnya sampai hampir 100 abad juga mendapat tokoh. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk selain ada laporan utama dan laporan khusus yang menyajikan tentang kemarin meriahnya Festival Islam Tradisi Nusantara yang di Banyuwangi dan perhelatan Porseni, Pekan Olahraga Seni NU di Solo, Surakarta. Nah, mungkin ada rubrik lainnya yang menarik, yang dalam tausiah itu apa, Cak? Yang dalam tausiah. Kalau tausiah ini hanya menceritakan tentang tentang cerita 3 wali sebenarnya. 3 wali. Ya, tentu NU ini sangat dekat dengan wali-wali itu. Jadi cerita wali itu selalu menarik di kalangan NU, karena NU ini pencinta wali, ya. Dan wali-wali itu NU. Wali-wali itu NU. Ya, mengikuti garis-garis lelampahan tarekat-tarekat NU. Jadi kami Risalah sebagai media tentu ikut mengayu bagyo tentang sahabat Nahdlatul Ulama ini, dan kami memiliki program sendiri di samping kami juga akan hadir pada peringatan tanggal 7 Februari nanti. Puncak peringatan 1 abad ya. 1 abad. Tapi kami juga mencoba untuk menapak tilas media NU. Karena kita tidak terasa bahwa media NU sudah berusia 99 tahun. Tentu media NU sudah melalui perubahan-perubahan dari majalah. Dulu kiai-kiai itu kalau menyebut majalah itu namanya buku layang kabar. Buku layang kabar. Nah, jadi kenapa buku? Karena bentuknya dalam bentuk buku. Layang itu artinya kertas, koran, ya, layang. Itu surat, kabar jadi buku surat kabar. Jadi mereka menulis dalam ayat pegangan itu majalah kurung buku layang khobar. Jadi
kami akan membuat rangkaian cerita sendiri, yaitu untuk melakukan silaturahmi antara media NU, terutama di Surabaya, karena di Surabaya lah kelahiran Nahdlatul Ulama dan juga kelahiran media pertama Nahdlatul Ulama. Dan sekarang NU sudah memiliki televisi, sudah memiliki media online, memiliki majalah, dan ya tentu saja dulu pernah jaya dengan memiliki sebuah harian namanya Duta Masyarakat dan Obor Revolusi, dan semoga nanti suatu saat juga NU akan memiliki koran lagi. Amin, amin. Karena bagaimanapun juga tanpa media, organisasi itu tidak dikenal, tidak memiliki sejarah. Tidak memiliki Berkat sejarah. media lah, Poin NU pentingnya bisa itu memiliki tidak sejarah. memiliki sejarah, Iya, itu penting. NU memiliki sejarah dengan media. Iya, iya. Karena itu mari kita memiliki risalah agar sejarah tentang kebesaran itu tetap abadi melalui. Amin, amin, amin. Oke. Ya. Mungkin itu pemirsa Ya, cukup ya. cukup. Oke. Mungkin itu pemirsa paparan dari Pimret kita, Camus, dari majalah Risalah NU edisi 138 edisi Februari 2023 dengan cover berjudul Merawat Jagat Membangun Peradaban. Ini sesuai tema besar 1 abad NU hari besok tanggal 7 Februari. Mari kita bersama-sama memutihkan memutihkan Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Tanggal hari Selasa 7 Februari 2023. Tentu Risalah akan hadir di sana. Kita bersama-sama ngopi bareng di sana, nggih. Jangan lupa untuk Memiliki, sebagai lambang kita mencintai NU. membeli ya, Ya. dan membeli, dan membeli, Memiliki tentu dengan membeli. dan membeli. Ya. Jangan lupa di nomor ini, di bawah ini nanti bisa pesan melalui WhatsApp, bisa juga melalui komentar di YouTube ini, pesan di YouTube, komentar nanti kita layani dengan baik. Dengan 25.000 ya, para pemirsa bangga menjadi NU. Amin, amin, amin. Dari redaksi majalah Risalah NU kami mohon pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah NU mencerahkan dan menyejukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.